Di dalam Matius 3 nomor 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai pertanda pertobatan. Tetapi dia, Yesus, yang datang kemudian, dia berkuasa daripadaku. Aku tidak layak melepaskan kasutnya. Yesus akan membaptis Kepas dengan api. Bulu pantatmu habis, bulu alismu, bulu hidungmu, semua habis. Kamu akan menjadi seperti telur, manusia tanpa bulu. Semuanya gundul, alis tak ada, kumis tak ada, jenggot tak ada, rambut tak ada, bulu mata tak ada, bulu ketek gak ada, jambut pun tak ada. Kau akan hidup seperti telur, menggelinding kemana. Di mana-mana sekte Kristen ketika membaptis dengan air, orang itu dicebur, atau dicelup, atau dipercik, atau ditenggelamkan. Banyak itu terjadi. Bahkan gereja membuat kolam untuk baptisan. Dicelup, begitu habis napasnya, diangkat lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Diturunkan lagi, angkat lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Itu kalau dia dibaptis dengan air. Besok hari Yesus datang, Kepas dibaptis dengan api. Gimana? Yang menjadi masalah sekarang, lembaga Alkitab di Indonesia ini khususnya, dan dunia pada umumnya, itu yang dipakai sebagai pondasinya tidak kanon. Kenapa? Karena yang sudah disampaikan oleh Dr. Yonathan Purnomo, Alkitab kanon satu-satunya di dunia ini hanya teks Bizantin. Kenapa? Karena tidak ada kesalahannya, 0% kesalahan. Sedangkan yang lain, seperti Alkitab Textus Receptus, itu lebih kurang 2000 kesalahan. Kemudian yang dari Westcott and Hort kritik tekstual itu 6500 kesalahan. Nah, ini betapa mengerikan kalau sampai ini ketika nanti disampaikan ternyata benar bahwa banyak terjadi kesalahannya. Baik itu kesalahan penulisan, kesalahan dari data-datanya misalnya. Nah, itu kan banyak sekali menimbulkan masalah di dalam teologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi TMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini saya ingin mengetawakan teman-teman. Ingin menertawakan para Polycarpus yang sudah dari pagi sampai siang sampai malam sampai pagi lagi terus membuat komal untuk mempertahankan, untuk mengatakan bahwa Bible mereka, ajaran mereka adalah ajaran yang benar. Mereka terus mempertahankan ajaran mereka sambil terus menyerang iman umat muslim, sambil terus menghujat agama orang lain. Padahal mereka sendiri nggak sadar, mereka sendiri nggak tahu bahwa yang mereka pertahankan itu ternyata bukan emas, tetapi imitasi doang, hanya sampah teman-teman. Jadi saya ingin ketawa melihat teman-teman sebelah yang sudah berjibaku dari pagi 24 jam, ya apalagi kayak Pak Bom bisa live sampai 12 jam sehari teman-teman. Bayangkan perjuangannya, setengah matinya, walaupun ujung-ujungnya bukan untuk pertahankan iman, bukan sedang mempertahankan apa yang di belakangnya, tapi sedang mencari duit. Ya sebenarnya yang mereka cari ya uang sebenarnya. Tapi kan selama ini yang mereka gembar-gemborkan, mereka sampaikan, mereka berapologet, mempertahankan imannya. Bahkan sampai membidat-bidatkan saudara sendiri. Kita ambil contoh, pendeta Muriwali ya, saking berjuangnya, itu sampai mengatakan ajaran orang lain bidat, sesat dan sebagainya. Begitu giliran dia yang dihujat, begitu dia yang diserang, begitu dia yang dikata-katain, nggak terima, ngamuk, tantrum, merajuk, lebay-lebay, minta tolong sama penonton, kasih tahu sama penonton, yang mengancam saya ini namanya. Saya sampai ketawa. Mereka setengah mati berjuang teman-teman, setengah mati. Ya. Tapi ini saya tampakkan dulu ya teman-teman ya. Ya ini saya nampakkan dulu Muriwali, ini sangat konyol. Jadi baru-baru ini dia diancam oleh salah satu penonton, padahal itu hal yang biasa lah di medsos. Ya, di medsos itu kan mengancam itu udah hal yang biasa. Tetapi Muriwali seperti biasa, karena memang kelakuannya masih bocil, ya dia agak tantrum teman-teman. Agak tantrum. Oke, kita saksikan sedikit ya. Ini nggak sesuai konten sih, tapi nggak apa-apa lah. Untuk hiburan aja kita nonton dulu. Paus Yohanes yang ke-12. Saudara dari Muslim saya kata nanti pendeta kontol kau anjing, pendeta kau itu oknum ya, bangsat kau.
Anjing kau. Kau berani ada di sini kau. Kau punya muka kayak Pukimai kau muka. Oh, macam kalau ngomong kan langsung di TikTok macam begitu. Seorang pendeta bawa anjing kau. kau baca di mimbar itu apa yang tulis ada? Kalau macam ini Akhirnya kau punya jemaat ikut kayak begitu. Anjing kau. di sini kok apa? Kau ada di sini jadi abu kau. Bangsat kau anjing, biadab kau itu. Kau punya muka kayak kontol itu anjing. Babi biadab kau. Kau tahu persis. Pokoknya semua saya baca termasuk Anjing kau, memang dorong apa? model kayak kau itu bukan kau punya, bukan tolak ukur buat kami itu, buat kau itu lasu. Kontol kau, anjing kau. Farisi di muka mimbar anjing itu. Dia baca Alkitab muka mimbar dia Farisi anjing. Kalau di sini ini kau pantat di atas langit. Kau punya model, mati kau berada di sini. Saya dengar kepala. Kambing kau. Kau stit balik ini, saya punya video. Kau stit balik ini, saya punya video. Supaya kita lihat. Ustaz Lepaku. Ngaita maindah muna. Anjing kau. Akhirnya mati ini. Paus akan kutuk dia. Lihat pasang ini yang kita di pendek. Bukan kau punya model kayak begitu, model kayak set. Bangsat kau. Kurus untuk dia minta maaf tuh. Kau itu bukan pendeta, bangsat anjing kau. Minta maaf langsung. Kau itu yang biadab, yang lebih jijik dari itu, dari ini kau itu. Dari pelacur, kau lebih jijik lagi dari pelacur kau anjing. Bangsatnya kau itu. Saya tunggu kau mesti. Ya, inilah MYM ya teman-teman, yang sedang berpolemik dan sedang tantrum, meminta kepada penontonnya untuk melihat, inilah orang yang mengancam saya. Bagi yang ingin menonton secara full, bisa ditonton di HMC News. Jangan lupa juga di-subscribe dan diaktifkan loncengnya, didukung. Ya, nama channelnya HMC News. Ini channel kita juga. Ya, jadi mohon dukungannya. Oke, kita kembali ke konten yang akan kita singgung pada kali ini. Ya, saya cuma ingin ketawa. Mereka setengah mati mempertahankan iman mereka, termasuk Muri Wali, mempertahankan ajaran dia, padahal ajaran yang dia pertahankan itu ternyata mengacu kepada Bible yang salah, mengacu kepada kitab suci yang salah. Jadi, bagaimana mungkin iman kamu benar kalau panduannya, kalau fondasinya salah? Ini fondasinya salah, teman-teman. Mereka udah setengah mati nih bela-belain. Ternyata fondasinya yang salah. Maka ini rubuhlah. Maka ini hancurlah. Dan nggak ada gunanya mereka selama ini mempertahankan iman mereka. Karena ternyata fondasinya udah salah. Ya, fondasinya udah salah. Mereka beriman kepada kitab suci yang salah. Bayangkan teman-teman, kitab sucinya salah. Dan salahnya nggak tanggung-tanggung. Ya, kalau salahnya cuma 10, 20, nah, itu masih mending, kan gitu. Masalahnya Bible yang menjadi dasar iman mereka, apalagi teman-teman Protestan ya. Mereka kan selalu bilang apa? Sola Scriptura, kembali kepada Bible. Kalau Katolik, fondasinya 3, salah Bible masih ada 2. Kalau Protestan, fondasi mereka cuma 1, dasar iman mereka ya. Dasar iman mereka cuma Bible. Cuman Bible. Cuman masalahnya, ternyata Bible yang dipakai oleh mereka, yang diambil oleh Martin Luther, pendiri agama Protestan, ternyata memiliki 6.577 kesalahan. 6.577 kesalahan, teman-teman. Nggak tanggung-tanggung jumlah kesalahannya. Jadi dasar mereka sudah salah. Kalau mereka teruskan, ya sebenarnya cuma modal ngotot. Anda beriman kepada sesuatu yang nggak mendasar. Sesuatu yang salah. Coba kalian bayangkan ya, mereka udah setengah mati berjuang, ternyata dasar imannya salah. Untuk apa? Untuk apa lagi kalian berjuang, teman-teman? Kan begitu. Kalian berpikir, saya mau melindungi raja saya lindungi raja saya di belakang. Ya, ternyata rajanya udah meninggal, teman-teman. Rajanya udah meninggal, untuk apa lagi kalian bertarung? Udah selesai kok. Sudah meninggal, sudah selesai. Fondasi iman kalian salah. Ya. Dan ini yang ngomong bukan saya, tapi pakar Biblika, yaitu Dr. Jonathan Purnomo, dan ini sudah diakui juga oleh pakar-pakar Bible yang lain. Jadi,
Kalau sebelumnya, yang pertama sekali menggaungkan ini adalah Pendeta Dr. Yonatan Purnomo. Ya, dia yang pertama, tetapi kan banyak nih, guru-guru, dosen-dosen, pengajar-pengajar, doktor-doktor yang lain, pendeta-pendeta yang lain, yang belajar, yang melihat, yang mendengarkan seminar tersebut. Dan alhamdulillahnya mulai ada nih yang terbuka, mulai ada yang mengerti, mulai ada yang bisa menerima fakta dan kenyataan ini. Walaupun 95%-nya masih bebal, masih tidak mau menerima dan mengakui kesalahan ini. Ya, kita lihat hanya 5% lah yang mau mengakui, mengatakan bahwa yes, kita selama ini salah. Kalau yang lain kenapa nggak mau akui? Ya gengsi, teman-teman. Ini ibaratnya tadi, mereka setengah mati mempertahankan raja mereka, ternyata rajanya udah mati. Kan nggak mungkin diakui, malu dia. Apalagi dia sedang bertarung dengan orang yang dia anggap musuh, rival. Gengsi dong, kan begitu. Contoh, Pak Bom Bom, Wak Donat, ya, Ki Ahmad, dan Sob Katul sebagainya. Mereka kalau mengakui ternyata yang mereka imani salah, mau taruh di mana muka mereka? Udah selama ini setengah mati, selama ini mengatakan, wah kitab suci kamu salah, kitab suci kamu sesat. Ternyata kitabnya yang salah. Udah setengah mati ngata-ngatain orang lain, tapi ternyata dia sendiri yang fondasi imannya salah. Malu, ya malu untuk mengakuinya. Jadi berat. 95% masih berat. Nggak mungkin, masih tergoncang iman mereka kalau mengakui hal ini. Nah, itulah yang membuat berat. Kalau ada teman-teman komentar, sudah dikasih tahu, sudah dibongkar, sudah dijelaskan, kenapa mereka masih tidak bisa terima kenyataan itu? Ya karena kenyataannya pahit, teman-teman. Ya ibaratnya, kamu mengakui bahwa kamu sudah kalah. Ya, kamu adalah warga satu kerajaan, satu negara, ya sama kayak Jepang, waktu dengar pengumuman bahwa kita sudah kalah, raja kita sudah menyerah, itu masih banyak tuh pasukan-pasukan yang nggak terima, masih mau bertempur. Nah, itu yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita sebelah ini. Masih nggak bisa terima kenyataan tersebut. Tetapi alhamdulillah sudah banyak yang mulai menyadari ya. Dan kita berharap 5% yang menyadari ini, 5% yang sudah mengakui kesalahan ini, ya bisalah melebarkan pengaruhnya, bisa menjelaskan kepada teman-temannya agar udahlah terima kenyataan ini. Terima kenyataan bahwa fondasi iman kita yang berasal dari Bible, yang diambil oleh Martin Luther, yang disalin oleh Martin Luther dari kitabnya Katolik, ternyata salah. Ternyata salah. Ya, kita dengarkan dulu, ini pengakuan orang-orang yang sudah mulai jujur. Kemudian yang kedua, fokus pada pokok bahasan materi seminar yang sudah disampaikan oleh Dr. Yonatan Purnomo. Kemudian yang ketiga, kita menghindari ujaran kebencian. Jadi tolong kepada teman-teman yang ada di sini maupun netizen yang ada di luar sana, tolong tidak melakukan ujaran kebencian. Karena kita ini sesama anggota tubuh Kristus, kita tidak sedang saling menjatuhkan dan menyerang. Tetapi kita sedang belajar bagaimana mencari kebenaran itu. Supaya kebenaran itu harus dimunculkan. Dan ketika itu muncul, maka kita bisa melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan firman-Nya. Oke, apalagi kita sedang mengajar kepada orang lain. Nah, seharusnya sebagai orang yang dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran tadi, kita tidak boleh menyampaikan Alkitab atau firman Allah itu yang penuh dengan kesalahan. Karena ini merupakan fondasi kita sebagai orang percaya. Baik, malam hari ini kita akan coba melihat dari yang disampaikan oleh Dr. Yonatan Purnomo, itu di Indonesia ini tentunya kita menjadi satu pemikiran bahwa ketika kita menjadi orang Kristen, satu hal yang pertama kita pegang adalah Alkitab. Ya kan? Alkitab. Supaya apa? Kita mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Kita belajar dan kita diajar oleh dalam hal ini sebagai jemaat misalnya di gereja atau orang yang studi di STT, mereka belajar sebagai seorang mahasiswa. Nah, ketika Alkitab yang dipakai itu tidak kanon, ya kan?
Padahal Alkitab itu sebagai pondasi tadi yang saya bicarakan, pondasi teologi yang akan dibangun sebagai landasan untuk menjelaskan tentang apa yang tertulis di dalam firman Tuhan itu. Nah, yang menjadi masalah sekarang, lembaga Alkitab di Indonesia ini khususnya, dan dunia pada umumnya, itu yang dipakai sebagai pondasinya tidak kanon. Kenapa? Karena yang sudah disampaikan oleh Dr. Yonatan Purnomo, Alkitab kanon satu-satunya di dunia ini hanya teks Bizantin. Kenapa? Karena tidak ada kesalahannya, 0% kesalahan. Sedangkan yang lain seperti Alkitab Textus Receptus itu lebih kurang 2000 kesalahan. Kemudian yang dari Westcott and Hort kritik tekstual itu 6500 kesalahan. Nah, ini betapa mengerikan kalau sampai ini ketika nanti disampaikan ternyata benar bahwa banyak terjadi kesalahannya. Baik itu kesalahan penulisan, kesalahan dari data-datanya misalnya. Nah, itu kan banyak sekali menimbulkan masalah di dalam teologi. Nah, bagaimana Bapak Ibu menanggapi hal ini? Apa yang harus kita lakukan gitu untuk kita bisa membantu memberikan pandangan kepada orang-orang di luar bahwa sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan ketika kita tahu bahwa ternyata sumber teks yang kita pakai selama ini sebenarnya tidak kanon. Bagaimana? Apakah Bapak Ibu bisa memberikan masukan kepada teman-teman di luar sana? Silakan. Ya, terima kasih buat waktunya. Menurut saya memang ini sangat penting ya. Dalam narasi pembukaannya itu, menurut saya hanya mempertajam dari Pak Fendi saya bilang tadi bahwa Alkitab itu adalah pondasi. Nah, kalau satu titik saja itu menjadi penting, apalagi banyak titik ini, bukan hanya titik tapi kata. Jadi kalau ada pernyataan bahwa ada terjemahan yang tidak penting, menurut saya itu terlalu merendahkan nilai Alkitab sendiri. Jadi semua di sini adalah penting. Jangankan satu kata, jangankan 6.577, satu titik saja tidak boleh. Ini sangat-sangat ineransi. Nah, secara umum, gereja atau warga gereja, netizen memahami bahwa Alkitab yang kita pegang ini adalah Alkitab kanon. Dan Alkitab itu secara umum dipandang sebagai ineransi. Nah, faktanya, pemaparan Dr. Yonatan Purnomo menyatakan bahwa ada 6.500 terjemahan karena menggunakan sumber teks yang tidak kanon, ada 6.577 lebih. Nah, ini menjadi syok. Apa betul? Dan itu memang bisa dibuktikan. Dari video yang kedua, kalau dibahas sedikit, Pak Dr. Yonatan menyinggung tentang Yunus anak Jonah di Matius, dan kemudian beda Yunus anak Yohanes. Kalau Yohanes itu berapa kata? Itu nama orang. Misalnya saya Yusak Indra, anak Yakub, bapak saya nama Yakub. Bilang Yusak Indra bin Hengki. Enggak mau saya. Karena bapak saya bukan Pak Hengki. Itu kalau Simon hidup, Pak. Kalau kita berandai-andai cerita ini. Ngamuk dia. Kalau bahasa kami orang sini, potong kambing, potong sapi. Untuk kasih nama itu. Jadi tidak boleh sembarangan. Nah, ini sekali lagi membuktikan ada bukti kedua yang dibagikan oleh Dr. Yonatan Purnomo menjadi bukti keseriusan bahwa gereja harus berpikir ulang tentang Alkitabnya. Apakah betul Alkitabnya ini? Ini yang gerak cepat harus siapa ya? Kita
harus membangun persepsi yang sama bahwa kita mulai peduli tentang Alkitab kita. Alkitab yang kita pegang ini terjemahan dari mana? Sumbernya dari mana? Itu sementara dari saya, mungkin yang lain bisa tambahkan. Baik. Ini memang seharusnya tidak boleh ada kesalahan sedikit pun, ya kan? Jadi artinya itu kan kebenaran Alkitab, artinya firman Tuhan yang tidak ada kesalahannya, artinya ineransi. Itu yang harus kita percaya ya. Nah, ketika itu disampaikan oleh Dr. Yonatan, waduh, ini nama saja salah ini. Bung Indra tidak mau namanya diganti itu. Enggak, Pak, Ibarat itu nama bapak saya yang diganti, Pak. Itu kan nama Simon tidak diganti, tapi nama bapaknya diganti. ya, artinya kan diganti nama sudah itu. Iya, sudah diganti nama itu. Jadi menurut saya itu 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 penting. Kalau Ya, Pak Simon bagi kita memang enggak penting, tapi bagi Simon bin Jonah itu penting, Pak. ya, Kita sendiri merasa penting. Saya kira Pak Adrianus juga enggak akan terima dibilang anaknya Pak Igna. Enggak mungkin. Itu penting, Pak. Maksudnya ini keseriusan. Fakta kedua ini harusnya menggugah gereja untuk bisa kembali melihat Alkitabnya. Ini sumbernya dari mana? Kalau kenapa yang di Bizantium semuanya anak Yunus, tidak ada yang anak Yohanes? Karena apa? Mereka dari sumber yang kanon. Sekali lagi itu bukti dan ini memperkuat kita ada di sini. Terima kasih. baik. Bagaimana kawan-kawan? Ada yang mau menambahi, menanggapi? Baik, selamat malam, shalom semuanya. Saya sebenarnya awal-awal ketika mendengar tentang kesalahan Alkitab, itu saya berontak awal-awal. Karena apa? Di STT saya itu juga diajarkan tentang ineransi. Bahwa Alkitab itu ineransi, nol kesalahan, tanpa salah. Tetapi ternyata yang dikatakan ineransi itu ketika dites atau dilihat dari teks asli yang sudah disampaikan, dijelaskan oleh Dr. Yonatan Purnomo, ternyata justru banyak kesalahan. Tetapi bersyukurnya karena Dr. Yonatan Purnomo juga bukan hanya menunjukkan kesalahan, tapi menunjukkan, membuktikan ada yang benar, ada yang ineransi, ada yang kanon, yaitu teks Bizantin, yang jelas-jelas sudah dibuktikan dengan data dan ilmiah yang akurat, yang tidak terbantahkan. Nah, pentingnya kenapa kita harus mengerti, memahami mana kitab yang kanon, mana yang tidak, itu bagi saya sekarang, ya, setelah mendengar dua hal, ya, baru dua dari 6.500 sekian kesalahan, baru dua kemarin yang diungkap oleh Dr. Yonatan Purnomo itu. Yang pertama, bahwa Yesus Kristus tidak bangkit sendiri, tapi dibangkitkan. Ini penting sekali. Ya. Kenapa? Karena ini juga banyak dari teman-teman kita yang juga menyerang dari hal ini, menyerang kekristenan, iman Kristen kita dari hal ini. Misalnya, katanya Yesus itu Tuhan. Kenapa kok dibangkitkan? Dan banyak sekali ya para teolog yang tidak bisa menjawab dengan benar. Tetapi dengan diungkapkan oleh Dr. Yonatan bahwa kesalahannya itu adalah dalam teks yang tidak kanon, berasal dari sumber yang tidak kanon, yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu akan dibangkitkan. Nah, ternyata yang betul adalah Yesus Kristus itu bangkit sendiri. Dan ini pukulan telak ya bagi kita untuk para berdebat-berdebat yang menyaksikan tentang keilahian Kristus. Kemudian yang kedua yang baru-baru saja ini yang kemarin yaitu tentang nama bapaknya Simon. Simon
bin Yunus itu di dalam Matius, lalu kemudian di Yohanes ada 2 ayat di situ Simon bin Yohanes. Ini juga satu kesalahan yang fatal juga menurut saya. Kenapa? Karena walaupun mungkin itu tidak penting, tapi ini juga bisa jadi mungkin dianggap oleh beberapa orang tidak penting, itu hanya bapaknya Simon. Tetapi itu juga jadi bahan di mana kita diserang di situ. Karena ada perbedaan-perbedaan dalam Alkitab. Yang Matius bicara Yunus, tapi yang Yohanes bicara Yohanes. Dan itu belum lagi nanti banyak sekali itu ayat-ayat sebenarnya yang juga nanti misalnya perbedaan-perbedaan angka juga nanti itu banyak sekali, dan itu menjadi bahan oleh saudara-saudara kita yang menyerang kekristenan, dan banyak kita yang tidak tahu menjawabnya. Ya, kita bersyukur karena melalui penemuan, ya, pengungkapan misteri yang mungkin ya cukup berabad-abad ini, bahwa ada Alkitab yang kanon dan ada Alkitab yang tidak kanon. Nah, Dr. Yonatan Purnomo sudah membuktikan tentang Alkitab yang kanon, bahwa yang benar, yang ineransi, yang tanpa salah itu adalah Alkitab Bizantin. Itu yang mungkin tambahan dari saya, Pak. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Igna. Saya berpikir juga ya, kalau misalnya nama saya itu, misalnya nama saya misalnya Fendi bin Widodo, misalnya bapak saya Widodo, kemudian saya hilangkan, itu bisa masalah nanti, masalah warisan mungkin, masalah silsilah, ya kan? Itu kalau saya lihat di dalam sebelum zaman Tuhan Yesus, bagi orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Israel, mereka itu punya silsilah itu penting, ya. Apalagi nama belakangnya itu tidak boleh ada kesalahan, karena itu bisa diurut mereka kan dari orang tua siapa begitu. Nah, kalau sampai salah, ya ini jadi masalah memang. Nah, apalagi ini bicara tentang firman Tuhan, ya kan? Tidak boleh ada kesalahannya, seharusnya begitu ya. Nah, ini kalau Pak Fendi, ya, saya nambahkan sedikit, mumpung lagi panas kepala saya. Misalnya begini, Yesus Kristus. Banyak kalau di orang Filipina tuh, Yesus Gonzales, Yesus Barnoleus. Jadi itu penting nama belakang itu. Kalau ganti nama, ganti orang itu. Simon siapa? Simon Jonas atau Simonnya Yakub? Jadi Yesus itu ada Yesus Gonzales, Yesus Barnabas. Mau dia nama Yesus. Tapi bagi kita, Yesus Kristus yang mati di kayu salib, bangkit hari ketiga, ya seperti itu. Jadi penting sekali nama itu. Jadi menurut saya, satu titik saja tidak boleh. Apalagi banyak titik ini, banyak kata itu. Jadi apalagi nama ini. Dan itu sangat fatal. Jadi temuan kedua membuktikan ini bukti otentik bahwa kenapa bisa salah, karena ada pembanding, ada yang benar. Mengapa di Bizantium, baik di Matius maupun di Yohanes pasal 1 maupun di Yohanes pasal 21, semuanya Simon bin Jona. Kenapa semua itu anak Yunus? Memang dia pakai kata Ibrani, yang satu pakai Ibrani, yang satu pakai Yunani, tetapi semuanya mengarah ke Yunus, bukannya Yohanes. Itu sebagai aplikasi, coba, apa memang kita mau terima Kristus Gonzales? Tidak kan? Jadi penting itu. Terima kasih. Tuhan bisa mati nggak? Tuhan bisa mati? Bisa. Enggak. Kalau Tuhan bisa mati ya udahlah, kiamatlah dunia ini kan. Berhentilah kita bernapas kan begitu. Tuhan bisa mati nggak? Enggak. Yesus Tuhan bukan?
Yesus Tuhan atau bukan? Oh bukan, oh udah parah lagi kalau jadi kalau Yesus bukan Tuhan, terus kamu menyembah siapa? Tuhan. Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan. Yang Tuhan ya, terus yang Tuhan itu siapa? Yesus siapa? Ini lebih apa lagi nih? Silakan duduk dulu ya. Ya. Jadi saudara harus begitu, adik-adik yang muda-mudi yang di Mentawai Seberut ini, kalian harus menjadi firman yang hidup. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jangan berubah jadi mualaf ya. Haleluya. Saya ini peduli, saya bukan menghina, nggak ada maksud dan tujuan saya untuk menjatuhkan Islam supaya masuk Kristen, enggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu, di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli, diambil anak rohani saya, si Yopi, Nobin, kerjasama, dibawa ke Yayasan Bethesda katanya. 2 hari diangkut alat-alat itu. Di Kristen sudah banyak jahat, nggak usah masuk Kristen, karena orang-orang di Kristenannya banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan dengan menipu gurunya ditipu. Itu di Kristen. Coba diperbaiki di Yayasan Bethesda itu. Bu Desra, kamu sebagai ketua umumnya yayasan itu, kalau nggak bisa perbaiki, nggak usah melayani, nggak usah sombong, nggak usah bawa-bawa nama Saifuddin Ibrahim, biar tahu semuanya. Saya nggak suka pelayan busuk di dalam gereja. Ingat baik-baik ya Yopi ya, kamu nggak ada bertanggung jawabnya. Dasar otak narkoba. Dasar otak narkoba. Ya inilah segelintir orang yang mulai mengakui dan mau jujur. Ya, sedangkan yang lain belum. Terus ada juga yang nanya, kalau gitu kenapa mereka masih mempertahankan iman kekristenannya? Yang 5% ini ya, termasuk pendeta Dr. Yonatan Purnomo. Bro, mereka makan dari agamanya. Mereka pendeta, mereka pengajar, mereka dosen di STT. Menurut kalian, kalau mereka mualaf, ataupun mereka murtad, keluar dari kekristenan jadi ateis, memangnya mereka masih bisa kerja jadi pendeta, kerja jadi dosen di STT? Ya nggak bisa, teman-teman. Jadi masalah iman itu beda dengan masalah priuk. Kadang-kadang, ya kadang-kadang teman-teman, demi anak istri bisa makan, ya udahlah, mereka berkorban pun nggak apa-apa. Dan itu banyak kita lihat orang-orang seperti itu. Ya. Mereka tahu itu salah, tapi terus dilakukan. Kenapa? Ya demi kelangsungan hidup. Kita lihat pedagang-pedagang, banyak yang melakukan kecurangan. Mereka tahu itu dosa. Ada yang jual daging tikus. Ada yang ayam tiren. Penjualnya tahu dosa. Tahu itu nggak benar, tahu. Tapi kenapa dia lakukan? Karena cicilan rumah, teman-teman. Karena SPP anak sekolah. Ya, SPP anaknya sudah jatuh tempo. Anaknya butuh beli baju dan sebagainya. Itu yang membuat mereka, ya udahlah, terus melakukan kesalahan itu. Disinilah fungsi kita, tugas kita sebenarnya umat muslim, untuk ya, bisa merangkul mereka. Bisa membawa, membimbing mereka, ya sudah, ini harus ditinggalkan. Mungkin kita bisa bantu dengan memperkenalkan pekerjaan yang lain. Kita ambil contoh, kayak Risuli Lubis lah. Dulu maling motor. Ya, dia akui kan dia maling motor. Setelah jadi maling motor, jadi preman, malakin orang, meras orang. Ya, walaupun badannya kecil, ternyata dia jago meras orang dulu. Minta uang di terminal. Nah, setelah itu jadi pendeta. Kalau dia tinggalkan pendeta, apa yang harus dilakukan? Jadi preman lagi. Jadi maling lagi. Kan nggak mungkin. Udah tua, susah dia jadi maling sekarang. Kalau masih muda, mungkin ligat dia. Lincah untuk mencuri, lari. Udah tua. Inilah kita harus perkenalkan kepada mereka. Ya, mungkin ada teman-teman yang punya usaha yang bisa dibagikan, ya. Mungkin jualan es dawet, es cendol. Ya, bilang sama pendeta Risuli, ya Pak Risuli Lubis, Bapak kalau nggak jadi pendeta lagi, ini ada Pak. Ya, kalau Bapak memang benar-benar mau kembali,
ini Pak, saya hibahkan gerobak sate, gerobak cendol untuk Bapak jualan. Minimal ada solusi, kalau nggak berat untuk mereka teman-teman. Ya, berat. Ini aja ada 5% yang mengakui bahwa Bible itu salah, itu udah berat untuk mereka mengakui. Apalagi mereka tinggalkan. Tapi ini bertahap, ya, bertahap. Dan kita harus membimbing mereka, teman-teman. Harus terus kita sampaikan supaya mereka tahu, supaya mereka sadar. Ya. Terutama yang mengaku dirinya sebagai Polycarpus apologet. Nah, ini kan istilahnya pasukan terdepan mereka. Yang namanya pasukan itu pantang sekali mengakui kalah. Walaupun bosnya sudah menyerah, biasanya mereka terus berjuang. Dalam medan tempur, jenderalnya udah mati, kalian penggal. Ya, jenderalnya sudah kalah, itu pasti ada pasukan yang masih nggak terima, akan ingin membalaskan dendam dari bosnya yang sudah gugur. Ada sebagian yang sudah nyerah, ya, sebagian udahlah nggak bisa lagi bertempur, tapi akan ada sebagian yang fanatik, yang nggak bisa terima, itu akan terus bertempur. Ya, itulah para Polycarpus ini. Nah, ini yang harus kita kasih tahu. Harus kita bimbing. Jadi mereka ini sebenarnya sedang apa gitu? Ya, sedang apa? Kalau mempertahankan iman, iman mereka udah salah. Karena berasal dari Bible yang tidak kanon. Tapi kalau cari duit, lain cerita. Kalau mereka yang lain-lain ini kan cari duit, ya udah mau gimana teman-teman? Itu mata pencariannya. Itu mata pencarian, selama nggak ada pengganti yang seimbang atau minimal sama lah. Nggak mungkin dia tinggalkan. Itu Polycarpus, teman-teman. Mereka Polycarpus. Ya. Nah, ini yang harus kita garis bawahi dan kita cermati bagus-bagus, teman-teman. Dan sebenarnya saya ngomong ini pahit sekali bagi mereka nih. Ya, saya berani jamin ini banyak yang tantrum, banyak yang ngamuk-ngamuk. Karena saya lihat sebagian Polycarpus ini lagi kejang-kejang nih. Setelah saya kembali mengangkat tentang Dr. Yonatan Purnomo, sekaligus Gilbert punya keluarga, saya lihat udah mulai nih, banyak yang kejang-kejang. Banyak yang sudah kesetanan. Ya, saya nggak tahu apakah kembali akan ada serangan-serangan dari Polycarpus lewat Polda Sumatera Utara, kan gitu kan. Nggak bisa lewat diskusi, nggak bisa lewat konten, lewat Polda Sumatera Utara. Luar biasa memang. Ya, kita tunggu. Dan saya melihat gelagatnya akan ke sana. Jadi kalau ada teman-teman bilang, loh kamu sendiri juga, kenapa tulis nomor rekening? Ya, ini berkali-kali saya ulangi teman-teman. Kalian bisa cek, apalagi teman-teman yang ikut saya dari dulu. Ya, saya nggak pernah mau taruh nomor rekening. Zaman dulu malah saya taruh nomor rekening teman-teman. Ya, saya taruh teman-teman punya, yang lagi kesusahan, kayak Bang Dewa. Ya, waktu zaman Kores butuh laptop. Ya, butuh untuk pindah dari Bali. Saya taruh mereka. Kalau ini, saya harus jujur akui, saya nggak sanggup melawan Polycarpus yang begitu luar biasa serangannya. Nggak sanggup sendirian, teman-teman. Kalau kasus sudah selesai, nggak perlu lagi. Ya, kalau kasus ini sudah selesai, nggak perlu. Tapi ini saya harus buka, kenapa? Berat bagi saya, teman-teman. Ya, harus bolak-balik, harus bayar pengacara. Yang berat itu pengacara, bukan tiketnya. Kalau tiket, ya lumayan juga sih, tapi nggak sebesar pengacara. Terus kalau ditanya, kenapa nggak pakai teman-teman? Saya sudah coba tahun lalu tuh. Tahun lalu saya ditawari, ya ada beberapa teman-teman yang mau bantu. Ternyata pas hari H orangnya pada sibuk. Ya, karena mungkin mereka lebih mengutamakan yang bayar gitu kan, kerjaan yang bayar. Sedangkan saya kan ditolong. Jadi memang bukan prioritas. Dan saya trauma. Jujur saya trauma gitu. Jadi daripada saya nyari yang murah tapi salah-salah bisa mati kita, ya bisa mampus, ya udahlah mending saya bayar teman-teman. Walaupun berat. Ya, saya sampai jual beberapa aset. Jadi kalau ada yang bilang, loh, masa cantumkan nomor rekening nggak cukup? Ya, saya rasa nggak perlu saya buka-bukaan di sini mutasinya ya. Kalau teman-teman yang dekat, mereka pernah lihat. Ya. Jadi memang nggak gampang teman-teman. Jujur saya katakan nggak gampang, tapi inilah yang harus saya lewati, harus saya hadapi. Jadi kalau ada yang bilang, Bang sabar. Nggak sabar pun harus lewati teman-teman. Lu kalau nggak sabar mau ngapain gitu? Mau pukul tembok, mau antuk kepala, mau kejang-kejang kayak Polycarpus, nggak ada guna juga kan? Tetap harus kita lewati. Ya sudah, nikmati saja prosesnya, minta kepada Allah kekuatan. Ujungnya kan itu. Kita ini bisa apa teman-teman? Ujungnya yang bisa kita lakukan hanya berserah kepada Allah.
Kan begitu, hanya berserah. Paling yang bisa kita lakukan yang lain adalah ikhtiar kita. Contohnya apa? Ya, contohnya mau nggak mau saya tulis nomor rekening sebagai bentuk ikhtiar saya. Ada yang sumbang, alhamdulillah. Terus ada yang nanya, bagaimana teman-teman yang lain? Ya kalau ada yang nolong, syukur. Tapi saya bersyukur masih banyak penonton-penonton yang baik hati. Ya, masih banyak penonton yang luar biasa, yang benar-benar mendoakan dengan sangat tulus, dengan sangat ikhlas. Bahkan ada juga yang menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu saya. Ya, itu saya sangat bersyukur. Kalau dibilang bagaimana dengan teman-teman apologet, ya kalau ada yang bantu, alhamdulillah. Kalau enggak pun, saya nggak bisa maksa. Mereka juga punya beban mereka punya masalah mereka sendiri. Ya, jadi kita nggak pernah harus memberatkan orang, nggak bisa teman-teman. Nggak boleh kita memberatkan orang lain. Ada yang bantu, syukur. Ya gitu. Jadi jangan berpikir, oh ada kewajiban si A ini nolong, B nolong. Nggak ada teman-teman. Menolong orang itu keikhlasan, bukan kewajiban. Ya. Kewajiban kita saat kita sanggup. Kalau kita sanggup, kita wajib membantu orang. Tapi kalau kita nggak sanggup, itu bukan kewajiban. Balik kepada keikhlasannya. Jangan menuntut kepada teman, kepada orang lain. Ini yang teman-teman harus ngerti ya. Terus kalau ada yang nanya, loh, masa nggak ada sultan gitu kan? Di TikTok kan setiap hari orang ngomong sultan sana, sultan sini. Alhamdulillah, tanpa sultan pun saya masih hidup. Dan saya nggak pernah tertarik untuk mensekat-sekatin, mengatakan bahwa si A sultan, si B sultan. Nggak. Semua sama. Dan ingat teman-teman ya, orang yang memberi di saat kesusahan, ya, orang yang memberi di dalam kesusahannya, itu jauh lebih luar biasa daripada kita yang memberi dalam kelimpahan. Itu saya sangat pegang tuh. Ya, saya bantu orang saat saya lagi berlebih, ya mungkin saya bisa bantu lumayan banyak ya, misal 1 juta, 2 juta, dibandingkan dengan orang yang uangnya pas-pasan, tapi dia bisa membantu orang lain, menyisihkan bantuannya kepada orang lain. Itu jauh lebih luar biasa, teman-teman. Dan hati seperti itu nggak gampang. Ya, punya hati seperti mereka itu nggak gampang. Ya, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang nanya-nanya perihal ini ya. Dan ya kita harus bersiap dengan serangan Polycarpus. Karena bahas-bahas ginian nih bikin mereka kejang-kejang, bikin mereka nggak terima. Karena bayangkan, mereka setengah mati menutupi fakta bahwa yang mereka pertahankan itu benar. Selama ini mereka bertempur dengan asumsi, dengan anggapan bahwa yang mereka pertahankan itu emas, rajanya masih hidup. Yang mereka pertahankan harta yang berharga. Ternyata sampah. Ternyata rajanya sudah mati. Ya, ternyata yang mereka pertahankan salah. Nah, itu kan malunya udah nggak karuan. Malunya itu udah, waduh, tingkatan paling tinggi tuh teman-teman. Dan yang menyampaikan tuh dari internal mereka. Kalau dari luar, mereka tinggal bilang kan ke pasukan-pasukannya. Enggak, itu framing, propaganda dari sebelah. Sebelah asal ngomong kalau raja kita udah mati, raja kita masih hidup. Nah, ini jenderalnya sendiri. Dari internal mereka sendiri mengumumkan bahwa raja kita sudah mati. Bahwa yang kita pertahankan ini ternyata sampah, batu, bukan emas. Itu pasukan-pasukan mereka rontok, teman-teman. Semangatnya pasti hancur. Ya, semangatnya pasti udah hancur. Ada yang terus kita gaungkan. Supaya mereka sadar bahwa Martin Luther itu salah mengambil Bible. Yang ngomong bukan saya, sekali lagi. Yang ngomong ini adalah pendeta Dr. Yonatan Purnomo. Dan kalian bisa cek, yang ngomong itu memang dia. Jangan nanti dipelintir, difitnah ya. Polycarpus ini kan kerjanya fitnah-fitnah soalnya. Ya, jadi yang ngomong bukan saya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini selalu. Makasih buat support kalian semua. Kalian luar biasa. Ya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.